Nah, mungkinkah kita menjadi jalan kebaikan ke orang kalau kita tidak ikhlas? Kalau Allah mau mungkin saja, cuman kita tidak dapat pahalanya. Itulah sebabnya kenapa ada ulama yang bicaranya sedikit, tapi aneh, bicaranya ini bertenaga sekali. Bisa membuat orang tersadar, bisa membuat orang jadi tobat, tersungkur jadi taat. Padahal nasihatnya sederhana, istighfar, istighfar. Cuman begitu, tapi benar-benar jadi tobat. Nah, karena Allah tahu nih, yang bicaranya tuh ikhlas, bicaranya penuh kasih sayang, bicaranya merindukan orang yang dinasehatinya selamat, dan Allah tahu itu isi hati orang tersebut. Maka walaupun sederhana kata-katanya, sederhana dalilnya, sederhana nasihatnya, kalau Allah kehendaki berubah itu orang. Tapi kita sudah keluarkan semua dalil, kita pamerkan kepiawaian kita, kalau Allah tidak menghendaki orang dapat hidayah lewat ceramah kita, tidak. Saya sudah memberi nasihat, dia tidak mau berubah, tobat saja kitanya. Mungkin niatnya salah, mungkin caranya salah, tidak usah nyalahkan siapapun, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah hadirin sekalian, kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah. Dan ada satu hal yang sangat penting, kalau kita sekarang sudah dapat hidayah, belum tentu sampai mati hidayah ini ada pada diri kita. Itulah sebabnya salah satu doa yang sangat-sangat sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, duhai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini ya Allah dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa supaya jangan dicabut hidayah ini, karena tidak aman ini kita ini. Sekarang kita rajin ke masjid, cabut aja oleh Allah, tidak mau tuh ke masjid. Kita rajin baca Quran, cabut aja oleh Allah kesukaannya, hilang tuh. Lebih suka pegang HP daripada pegang Quran. Kita senang bangun malam, cabut oleh Allah, pules saja. Makanya kita ini tidak aman, karena kalau Allah ambil hidayah taufiknya, habis kita ini. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, mana amal kita yang bisa diandalkan? Sholat kita tidak pernah khusyuk. Zikir kita juga nggak ingat Allah, cuman mulut. Istighfar juga tanpa penyesalan. Sedekah juga hanya sisa uang dan kurang ikhlas. Nyaris kita tidak punya amalan andalan yang membuat kita bisa dapat hidayah terus menerus dari Allah. Ya, ini kemurahan Allah saja kita begini nih. Hanya kemurahan Allah saja. Kenapa kita sekarang ibadah nggak bagus, amal kurang ikhlas, masih begini? Boleh jadi doa orang tua. Jadi kita nggak ketolong sebetulnya oleh amal-amal kita, tapi Allah memberikan hidayah taufik kepada kita melimpah. Padahal nggak pantas ibadah kita tuh dapat ganjaran karena nggak bagus. Tapi doa orang tua kita disukai Allah, sehingga bisa menjadi jalan kita dapat hidayah. Mungkin orang tua tangisannya luar biasa, atau kita pernah menolong seseorang sederhana, belanja harga 8.000 dibayar 10.000, tapi kita tidak menganggap itu sebuah kebaikan karena kecil, cuma 2.000. Jadi itu kan amal yang paling
besar di sisi Allah itu adalah amal yang kita rasakan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita sudah kagum dengan amal kita, merasa kita sudah beramal besar, hebat, itu ciri amal yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi kita nolong orang, kita ngedoakan orang dengan tulus, yang kita sendiri tidak merasa ini sebuah amal hebat. Tapi di sisi Allah dianggap hebat karena itu paling ikhlas. Boleh jadi ngasih makan kucing yang membuat kita dapat pertolongan hidayah taufik dari Allah. Mungkin membukakan pintu ketika ada orang tua yang mau masuk, kakek-kakek kita bukakan pintunya padahal tidak kita kenal. Masuk tuh kakek, alhamdulillah, jazakallah khair dek. Kakek doanya tulus, kita ngebuka pintu, kita merasa biasa saja nolong. Tapi itu boleh jadi yang mendatangkan hidayah taufik dibanding kita sedekah yang diposting itu, dibanding dengan kita wah banyak berbuat yang mengibarkan nama sendiri, padahal di sisi Allah mungkin tidak ada nilainya karena kita lebih sibuk dengan pengakuan makhluk. Jadi kejarlah hidayah dari Allah ini dengan benar-benar, satu,